Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lela Putri Melinda, NIM 17061013, Prodi Akuntansi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan manajemen strategi. Berikut ini ada beberapa tujuan dari manajemen strategi, yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Manfaat manajemen strategi: yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan kooperatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembentukan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahapan pelaksanaan. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan berkurang. Jenis-jenis strategi ada 4. Yang pertama, strategi integrasi. Yang kedua, strategi intensif. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Yang keempat, strategi defensif. Strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Setiap UKM harus bisa menentukan produk apa yang menjadi andalan dan bagaimana cara mengembangkan produk andalannya tersebut. Hal ini yang paling penting dan krusial yang harus dijaga adalah kualitas dari produk andalannya. Karena perubahan produk yang tiba-tiba akan menyebabkan pelanggan kecewa, dan apabila pelanggan kecewa, hal tersebut akan berlanjut dan akan berakibat ke penurunan penjualan. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga pokok sangat menentukan dalam kesuksesan proses penjualan. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus. Sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa, dari kebiasaan para konsumen dapat disimpulkan bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau lokasi. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategi lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategi, maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Untuk itu, sebelum Anda memulai sebuah usaha, pilih terlebih dahulu tempat dan usaha yang paling tepat untuk pemasaran usaha Anda. Lakukan riset dan bandingkan beberapa pilihan tempat sebelumnya. Akhirnya Anda menentukan lokasi yang paling strategi bagi usaha Anda. Yang keempat, promosi. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Sebelum mengetahui metode ataupun strategi promosi yang sering digunakan para pelaku bisnis, yang dimaksud dengan promosi adalah kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk atau jasa dengan brand tertentu.
Strategi pemasaran bisnis UKM, strategi promosi sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Dari keempat strategi pemasaran tersebut, saya akan memberikan cara untuk promosi. Nah, yang pertama dengan sosial media yang kalian miliki, misalkan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Cara promosi online yang efektif pertama adalah promosi dengan menggunakan sosial media. Alasannya yaitu karena saat ini sosial media sudah menjadi gaya hidup, bahkan bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan cara promosi online yang efektif di sosial media ini pada dasarnya sama dan bisa menggantikan cara-cara promosi offline. Bedanya adalah Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencetak media promosi seperti brosur, spanduk, atau bahkan baliho. Yang kedua dengan media marketplace. Cara promosi online yang efektif adalah dengan menggunakan marketplace. Alasannya saat ini masyarakat sudah banyak yang teredukasi lewat marketplace karena gencarnya iklan di televisi. Mulai dari anak-anak hingga orang tua mungkin sudah mengetahui apa itu Tokopedia, Bukalapak, Lazada maupun Shopee. Selain itu, marketplace menawarkan pengalaman berbelanja online yang lain daripada toko online pada umumnya. Di marketplace banyak penjual sehingga pilihan untuk mendapatkan produk pilihannya lebih banyak dan harganya juga kompetitif. Dari segi keamanan transaksi pun juga terjamin di marketplace. Maka tidak mengherankan apabila pengguna marketplace makin lama makin banyak. Berdasarkan fakta inilah marketplace bisa menjadi cara promosi online yang efektif untuk UKM dan bisnis online terlepas dari segala kontroversinya. Strategi promosi bisnis online dengan media sosial yaitu yang pertama, ketahuilah target konsumen. Pertama, ketahuilah target pasar yang akan dipilih, apakah orang dewasa, anak muda, perempuan, atau ibu-ibu, supaya lebih mudah sesuai dengan produk yang dijual. Hal ini bertujuan agar lebih banyak pengguna media sosial yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kamu juga bisa membuat grup chat di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nama grup chat tersebut dengan tema khusus, misalkan jual beli sepeda, jual beli pakaian, dan lain-lain. Biasanya grup dengan nama khusus tersebut akan lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun sosial media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk antara lain yang pertama Facebook. Selain bisa digunakan untuk berkomunikasi, seiring dengan berjalannya waktu, Facebook pun bisa digunakan untuk berbisnis. Cara berbisnis lewat Facebook ini bermacam-macam. Ada yang melakukan dengan cara mengupload foto produk dan menandai teman-teman yang ada di Facebook. Ada pula yang mengupload sebuah foto di sebuah grup atau komunitas. Dan yang terakhir ada pula yang menggunakan Facebook agar produk yang dijual tepat sasaran dari strategi segi wilayah ataupun orang-orang yang dituju. Yang kedua, menggunakan Instagram. Media sosial yang dapat membantu Anda untuk mempromosikan produk adalah Instagram. Instagram ini mulai booming di tahun 2010. Seperti yang diketahui bersama, Instagram hadir untuk memfasilitasi para pelaku sosial media untuk mengupload foto-foto terbaiknya. Nah, di media sosial inilah Anda pun bisa mempromosikan produk jualan Anda dengan menggunakan hashtag yang populer. Hashtag tersebut berfungsi untuk memudahkan pencarian orang yang akan produk yang diinginkan. Sama halnya dengan Facebook, selain bisa dibuat untuk akun pribadi Instagram, bisa digunakan untuk berjualan. Untuk di Instagram ini ada bisa menggunakan cara endorse dengan mengontrak langsung para selebgram yang memiliki follower hingga ratusan ribu orang. Yang kedua, open reseller dan dropship. Para reseller dan dropship juga menjadi kunci yang terpenting dalam mempromosikan produk Anda. Karena itu, berusahalah untuk terbuka dengan adanya yang menawarkan diri untuk menjadi reseller atau dropship. Mereka adalah tangan-tangan yang akan mempercepat penjualan produk Anda. Untuk membuka reseller atau dropship, tentunya harus diperlakukan harga khusus. Bisa dibilang keuntungan yang Anda dapat
harus dibagi-bagi dengan mereka para reseller dan biasanya akan berdampak pada keuntungan pribadi yang menjadi sedikit. Namun hal tersebut jangan dijadikan masalah yang besar karena sejati para reseller tersebut akan membuka peluang-peluang baru yang akan lebih menguntungkan Anda. Para reseller ataupun dropship tersebut akan memasarkan produk Anda hingga ke daerah yang belum pernah Anda jangkau sebelumnya. Nah, yang ketiga, memberikan diskon. Mendengar kata diskon, tentunya siapapun akan berusaha untuk membeli produk tersebut. Barang yang dibeli pun tak hanya satu, tapi bisa dibeli dengan jumlah yang cukup banyak. Diskon ini biasanya diterapkan menjelang hari raya, akhir tahun, awal tahun, ataupun anniversary toko tersebut. Nah, penerapan diskon ini bisa juga dipakai sebagai salah satu cara promosi produk Anda. Dan yang keempat, memberikan respon yang cepat para konsumen. Sebagai seorang penjual, kamu harus bertindak responsif. Jika ada calon konsumen yang bertanya mengenai produk, usahakan untuk memberikan respon yang cepat. Sebab calon konsumen yang tidak sabar bisa saja memilih online shop lain. Maka dari itu, pastikan kamu selalu mengupdate media sosial agar tidak kehilangan banyak pelanggan. Nah, dengan cara promosi ini, bisnis Anda akan lebih meningkat pendapatannya dari sebelumnya. Dan buat kalian, para remaja, mari kita memulai bisnis dan menjadi seorang bisnis muda yang sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba berbisnis. Semoga sukses selalu.